Emang dari kecil saya dididik sama orang tua untuk tanggung jawab. Seumpama gini mas, seumpama pengen es krim, terus ya kamu itu kalau bisa cari sendiri uangnya, nggak ngandelin orang tua gitu. Jadi dari situ saya kan pola pikirnya berkembang tuh mas. Semakin dewasa semakin tahulah kalau sesuatu bisa jadi uang kan. Berarti diusahakan bisa. Jadi orang tua itu ya mendidik dengan cara kalau kamu pengen apa harus usaha sendiri. Mungkin perjuangannya dulu pertama-tama gini mas, bangunnya itu ya kalau dulu kan kalau sekolah kan bangun jam 6, tapi kalau dulu itu saya bangun jam 4 subuh, motong ayam terus pergi untuk jualan gitu sih mas. Terus berpikirnya juga dibagi soalnya mas, sekolah sama jualan. Jadi emang agak pusing tapi harus tetap jalani. Perkenalkan, nama saya Jody Setiawan. Saya beralamat di Dusun Kenongo, RT 3011, Bersiko Sawangan, Magelang. Saya baru umur 20 tahun ini. Saat ini saya menjalani usaha yaitu RPA sama penjualan daging ayam. Kalau usaha itu saya sejak tahun 2020 pertengahan corona. Kalau boleh cerita dikit mas ya. Kalau berita dikit, itu kan pas corona kan nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah sekolah online. Nah, terus waktu itu masih kelas 11, terus ada ide untuk jualan ayam sebenarnya di pasar. Habis itu jualan ayam di Candi Mulyo. Sewaktu jualan itu juga saya masih sekolah juga, jadi disambi jualan sama sekolah. Terus lulus tahun 2021, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena ingin membesarkan usaha saya. Terus di tahun 2021 pertengahan itu, saya bersama bapak saya sepakat untuk membesarkan usaha ayam ini yang lebih besar lagi. Itu mas. Mungkin kalau setiap remaja kalau udah tahu tentang mungkin nyari uang, kalau kuliah itu berpikirnya kenapa kuliah, besok-besok juga kerja juga sih. Ceritanya itu dulu kan bapak saya kan pernah ayam broiler putih itu dari tahun 2018. Tapi pas corona pertengahan itu harga ayam anjlok hancur-hancuran dengan ahli di bidang ayam. Terus saya sama bapak saya memutuskan untuk jualan ayam sih mas gitu. Kalau sekarang udah dihandle sama saya sekarang mas, udah saya semua nih. Mungkin karena didikan orang tua sih mas, soalnya kan dari kecil udah dididik untuk tanggung jawab untuk diri sendiri. Jadi mungkin karena udah dewasa, remaja, jadi kepengen lebih mendalami yang dulu pernah dialami. Emang dari kecil saya dididik sama orang tua untuk tanggung jawab. Seumpama gini mas, seumpama pengen es krim, terus ya kamu itu kalau bisa cari sendiri uangnya, nggak ngandelin orang tua gitu. Jadi dari situ saya kan pola pikirnya berkembang tuh mas. Pola pikirnya berkembang, semakin dewasa semakin tahulah kalau sesuatu bisa jadi uang kan. Berarti diusahakan bisa. Jadi orang tua itu ya mendidik dengan cara kalau kamu pengen apa harus usaha sendiri. Belum ini kan bapak punya usaha motor, setiap pengen sesuatu saya bilang sama bapak, pak saya pengen ini. Tapi bapak dengan halus dengan mendidik, bilang mendidik, kamu nganter motor ini ke sini. Nanti dari situ saya dapat uang. Jadi saya itu kalau disuruh sama orang tua jadi semangat mas. Bukannya nggak semangat tapi jadi semangat karena dapat uang itu mas. Usaha. Mungkin perjuangannya dulu pertama-tama gini mas, bangunnya itu ya kalau dulu kan kalau sekolah kan bangun jam 6, tapi kalau dulu itu saya bangun jam 4 subuh, motong ayam terus pergi untuk jualan gitu sih mas. Terus berpikirnya juga dibagi soalnya mas, sekolah sama jualan. Jadi emang agak pusing tapi harus tetap jalani. Mungkin untuk pertama kali jualan itu mungkin berat mas, soalnya kan
jam-jam orang tidur, terus saya harus kerja. Terus ya mungkin karena kepengen membangun itu, terus kita jadi semangat untuk bekerja mas. Etos kerjanya itu kita dari semangat lagi, bangun lagi. Dulu untuk pertama kali jualan ayam, saya mungkin habis cuma 5 ekor sampai 6 ekor sih mas untuk jualan pertama. Soalnya kan dulu emang istilah Jawa ini babat alas, emang baru pertama, terus mungkin butuh waktu sekitar 4-6 bulan mas untuk bisa normal, saya masih bisa banyak gitu. Mungkin kalau sekarang ya bersyukur ada mas, udah sampai 800 up lah mas, 800-900 1 ton itu mesti habis mas setiap hari. Ya dulu pernah jualan pertama cuma bawa 5 ekor tapi nggak habis, sudah pernah. Terus mungkin di fitnah orang sih mas, fitnah orang kalau wah jualan ayam kok cepet habis, mungkin pakai itulah gitu, mesti gitu mas. Ya banyak sih orang gitu mas, namanya juga persaingan bisnis, bagaimana cara pun tetap orang itu ingin menjatuhkan bisnis orang lain. Kalau saya sih gini mas, menghadapinya dengan saya memberikan kualitas sama jaminan sih mas. Soalnya kan ya emang kalau saya pakai gini-gituan ya bisa dibuktikan. Saya juga motong ayam juga dengan insya Allah syariat Islam. Terus ya mungkin dengan dari situ mungkin konsumen percaya sama saya mas. Mungkin kalau tantangannya sih persaingan di pasar sih mas, soalnya kan persaingan di pasar sangat ketat sekali. Juga persaingan di mana itu, di kalangan masyarakat tuh penilaiannya beda-beda mas. Ada yang suka, ada yang seri. Kalau saya terpengaruh mungkin nggak akan gini mas, nggak akan maju usaha saya karena mendengarkan orang lain. Ya emang bagus mendengarkan, tapi yang mendengarkan itu yang membangun, bukan yang menjelek-jelekan. Kalau kita merespon malah kita rugi sendiri. Dulu mungkin ya emang kalau dibilang saya usaha sendiri tetap nggak mungkin mas. Tetap dari ada support dari orang tua. Dulu itu emang kalau mau masuk ayam itu kan emang saingannya banyak, terus udah besar-besar, sedangkan udah orang-orang yang udah lama di bidang ayam. Terus bapak saya itu melihat celah di itu dengan program yang dibikin sama bapak saya. Dalam program setiap pengambilan ayam di saya 1 kilo dapat tabungan Rp250. Itu nanti diambil di setiap lebaran. Jadi istilahnya itu THR-nya. Jadi ya mungkin biar beda sama yang lain mas, dengan menarik konsumen untuk membeli di saya. Iya. Ya mungkin sebagai anak kan kita ya nggak lepas dari orang tua, kan punya privilege mas, privilege sendiri. Jadi kita harus bisa memanfaatkan privilege dari orang tua secara sebaik mungkin. Jadi sebab kita punya usaha gini, tetap orang tua itu membantulah, support. Contohnya itu seperti Pak minta tolong lah untuk promosiin daganganku. Terus otomatis kan banyak teman-teman banyak sing kenal sama bapak, ya jadi itulah sing buat saya. Mungkin dulu pernah saya kan menyuplai untuk warung makan ternama, tetapi mungkin perjuangannya itu emang berat mas. Soalnya kan dari vendor, terus nanti uji ayam ini, terus saingannya pun berat dari PT-PT besar. Ya mungkin memang rezeki saya berhasil untuk menyuplai dari warung tersebut. Tapi untuk suplai warung tersebut nggak bertahan lama mas. Ya mungkin belum rezeki nih soalnya. Terus sekarang mungkin menyuplainya itu di Jogja mas, di restoran di Jogja. Kalau target masih banyak insya Allah mas. Soalnya kan dibilang lama belum mas, soalnya kan saya jualan ayam ini baru sekitar 3 tahunan. Jadi kalau di bidang ini masih pemula lah, masih junior kalau dibilang bidang ayam ini. Jadi ya mungkin masih banyak target yang ingin saya capai. Paling deket sih itu mas, pengen menyuplai warung-warung lagi, restoran yang besar itu pengen saya. Bila kawan-kawan atau penonton membutuhkan daging ayam maupun supplier ayam, mungkin bisa hubungi di Instagram saya Jody_S ya mas. Mungkin nanti bisa lanjut di Instagram. Untuk kontak WA yang bisa dihubungin mungkin di nomor 0823 2384 2504. Nanti ini biar admin saya yang balas mas. Mungkin pertama gini mas, pertama sebagai remaja otomatis kita kan banyak bergaul sama teman-teman yang orang-orang yang udah kaya gitu mas. Jadi kan
kita itu sebagai remaja tetap punya rasa gengsi toh. Tapi kita gengsi itu kita manfaatkan dalam arti kalau kita pengen sesuatu itu kita harus berusaha, nggak harus minta orang tua. Jadi, kalau kita yang ingin bergaya hidup ya kita harus berusaha sendiri uangnya gitu. Terus untuk mungkin menurunkan ego, menurunkan gengsi. Soalnya kan remaja sekarang kan banyak gengsinya tinggi. Tapi kalau kita nurutin gengsi itu pasti kita yang celaka sendiri.